Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor mining lagi. Yang pertama ada Antam, kedua Tins, ketiga Inco, keempat BRPT, kelima Elsa, keenam Akra, dan ketujuh Pegas. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Antam yang pada hari Jumat kemarin akhirnya rebound, ditunggu banyak orang ya, yang sudah banyak hold bahkan dari harga atas, naik 8,52% ke level harga 2.420. Kalau dilihat transaksi asing malah kesempatan jualan ya, nih sangat besar di 184 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Antam biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Malah terlihat ini distribusi saham Antam oleh broker asing BK dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, 2200 itu adalah support. Dan kalau hari Jumat Antam nggak mampu naik, ya arahnya bisa ke 2000. Dan ternyata Antam akhirnya hari Jumat kemarin rebound dengan disertai volume. Tapi apakah ini reboundnya berlanjut? Belum ya, karena ada EMA 60 resisten dinamisnya di 2500, itu yang menjadi pertahanan lagi untuk harus dijebol Antam. Kalau dia breakout, arah selanjutnya ke 2670, dan kemungkinan juga Antam ya bisa aja dia membuat pola dead cat bone, tapi jangan sampai lah, semoga langsung breakout aja ya. Nih dia gagal menguji EMA 60, dia kembali lagi ke bawah, bisa seperti itu. Dan kalau 2200 kembali di breakdown minggu depan lah ya, pokoknya minggu depan kalau breakdown 2280, arah Antam ke 2000 ya. Itu jadi kuncinya minggu depan untuk Antam, semoga mampu bertahan di atas 2280. Ini support yang saya buat waktu itu ya, 2 hari sudah di bawah, habis itu dia juga rebound akhirnya ya. Seperti itu aja untuk Antam. Itu untuk tren jangka pendeknya. Untuk tren jangka menengah, Antam masih bisa kembali ke atas EMA 60. Kalau gagal dia turun dulu, bisa juga dia naik lagi atau sideway di range harga ini. Untuk Antam ya, bisa juga seperti itu. Yang penting kalau mau lanjut naik, Antam harus breakout dari 2680. Kompim breakout atas ini arahnya ke atas. Tapi kalau gagal, Antam berpotensi besar masih bisa sideway di area supportnya 2280, resistennya 2640 ya. Yang penting bertahan di atas 2280 supportnya. Kalau enggak, Antam bisa sampai 2000 ya. Seperti itu aja untuk Antam ya, semoga bisa lanjut minggu depan ya. Terdekatnya menguji EMA 60 dulu di 2525, kalau mampu breakout ke 2640. Indikator EMA CD, Antam masih di daerah oversold dan terindikasi mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume meningkat. Dan semoga ini menjadi sinyal untuk Antam pembalikan arah aja ya. Yang penting dia bisa balik aja ke 3000 dulu ya. Bagi yang punya daerah atas yang sudah first down ya juga ya, kalaupun sudah bisa profit ya, follow the trend aja. Yang beli dari bawah hold aja ya. Jadi kalau Antam gagal breakout 2500 ya bisa profit taking dulu. Sayang kalau berharap Antam ke 3000, beli dari bawah hold terus, dia gagal breakout 2500 tetap di hold dan dia turun, ya bisa kembali ke harga beli, bahkan bisa turun lebih dalam. Jadi ini selamatkan profit kalau Antam tidak mampu naik ke atas 2520 ya. Seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Tins, yang pada hari Jumat kemarin karena harga timah juga naik ya, akhirnya Tins yang paling tinggi naiknya, Trio Metal 14,6% ke harga 2040. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Tins diakumulasi oleh YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins yang paling menarik dan candlenya paling bagus ya, karena bodinya penuh dan Tins tutup di harga tertingginya 2040.
Jadi harusnya Teens bisa lanjut. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya, bisa juga Teens kembali koreksi. Nih di tanggal 1 Februari dia rebound dengan volume, tapi di hari keesokannya dia kembali breakdown ya. Tapi itu kan kondisinya dia tidak tutup di harga tertingginya. Kalau ini Teens tutup di harga tertingginya. Jadi ada potensi terdekat Teens hari Senin menguji EMA 20 garis ungu ini di daerah 2120. Jadi kalau ke situ sekitar 80 poin. Ya sekitar 3% lebih lah. Peluang untuk naik entah lanjut enggaknya nggak tahu ya. Tergantung price maker, tergantung ya bisa dibilang bandarnya akan lanjut atau Teens malah membuat candle shadow panjang di atas ya, bisa juga nih kondisi-kondisi seperti ini. Dan juga Teens sudah membentuk swing low-nya di daerah 1800-an, juga bisa dikatakan lower high barunya. Dan ini dia akan mencari swing high-nya. Apakah bisa di atas 2200 atau menutup gap bahkan di 2300? Yaitu ada potensi ke sana. Yang penting Teens nggak breakdown lagi dari 2000 ya. Kalau breakdown dari 2000 yang punya dari bawah profit taking aja, ngapain nunggu ya. Jadi seperti itu untuk Teens. Skenario saya waktu di video sebelumnya Teens harus naik 13% dan ini kejadian juga ya, baru saya ingat dia naik ke 14% ya. Kalau menonton video saya sebelumnya saya ada bilang seperti itu ya. Seperti itu aja untuk Teens, arahnya masih bisa ke atas, terdekat menguji 2120, EMA 20 nya kalau mampu lewat ya ke resisten minornya lagi di 2200 sampai 2300. Indikator EMA CD garis biru melandai dan menyempit, volume meningkat, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi harusnya ada peluang kalau Teens melanjutkan kenaikan akan membuat golden cross MACD. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,42% ke harga 4.640. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Inco didistribusi, nilainya lebih besar daripada akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco, ini analisa saya sebelumnya kita geser dulu. Inco masih ditahan ya, walaupun volume meningkat yang signifikan hari ini, tapi tutupnya belum menarik. Semoga minggu depan hari Senin Inco bisa breakout dari 4.860. Ini potensi bagus ke arah atas, menutup gap yang banyak di atas ya. Tapi kalau gagal tetap bertahan di atas 4.850, skenario-nya bisa seperti yang saya gambar ini ya. Dia sideways dulu baru dia naik. Bisa seperti itu juga untuk Inco ya, karena Inco juga sudah turun tajam dan penurunannya juga sudah cukup maksimal. Saya bilang karena sudah dekat dengan EMA 200-nya. Harusnya dia sideways dulu baru naik. Tapi kalau lanjut naik langsung ya bisa ya. Ya seperti itu aja untuk Inco. Arahnya ya akan bagus kalau sudah di atas 4.800. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah. Belum ada tanda-tanda akan sideways. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Dan hari ini dia volume meningkat, tapi sahamnya nggak kemana-mana ya, belum naik tinggi. Semoga Senin, dia kan terlambat, jadi Inco terlambat nih, sama dua temannya, Teens dan Antam. Jadi potensi kalau ISG bagus, rebound di hari Senin, kemungkinan Inco akan nyusul teman-temannya naik tinggi. Breakout 4.850. Ya, seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BRPT yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 4,43% ke harga 1060. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BRPT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT bisa dikatakan kembali ke atas EMA 200-nya. EMA 200-nya ada di 1040. Dan dia breakout lagi, indikator MACD juga garis biru mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ada peluang BRPT harusnya melanjutkan kenaikan, menguji resistennya di 1080 sampai 1100 ya. Kalau itu mampu di breakout cukup bagus untuk BRPT bisa lanjut
naik. Kalau ditarik garis ya jadi seperti itu. Kuncinya 1080. Kalau mampu breakout, dia bisa mematahkan pola falling wedge-nya ya, dan breakout harusnya lanjut ke arah 1200 terdekat, bahkan sampai 1250 untuk bear PT. Ya, seperti itu aja untuk bear PT. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, memang 1080 sampai 1100 ini adalah resisten yang cukup kuat untuk menjaga harga bear PT lanjut lebih tinggi. Jadi kalau sekali lagi dia breakout, harusnya ini bisa rally ke atas untuk bear PT. Semoga minggu depan ya, hari Senin aja dia bisa kembali ke atas 1080 sampai 1090, cukup bagus. Jadi ke situ harus naik sekitaran 2-3%. Bisa nggak? Saya rasa cukup bisa minggu depan ya, nggak harus hari Senin, minggu depan bisa. Tapi untuk false breakoutnya ya kita nggak tahu ya. Yang penting kalau bisa confirm breakout, harusnya bear PT bisa lanjut naik lebih tinggi. Seperti itu aja untuk bear PT. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Elsa yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,61% ke level harga 392. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, saham Elsa diakumulasi yang cukup signifikan ya oleh YB, XA, dan SG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa cukup bagus ya, karena dia membentuk pola Morningstar nih. Polanya ini di daerah support, jadi ada potensi ini lanjut naik. Kalau dilihat ya bisa seperti ini skenario-nya untuk Elsa ya, tapi dia mungkin pelan-pelan dulu ya. Nah, dia membentuk rounding bottom. Jadi pelan-pelan menggambar atau melukis chartnya dia, tapi dia breakout 430 akan membentuk pola rounding bottom. Kalau confirm arah selanjutnya ke 500 untuk Elsa. Ya, ini dalam proses bisa membentuk pola rounding bottom. Yang penting bertahan aja di atas 380. Elsa cukup bagus, arahnya bisa ke atas. Tapi ini untuk swing trade ya. Kalau untuk swing trade ya selama di atas 380 hold aja. Ya, potensi kenaikan kalau dari harga sekarang 8%. Dalam seminggu atau 10 hari mungkin bisa dia membentuk pola rounding bottomnya ini. Kalau confirm breakout, dia bisa rally atau membentuk pola cup and handle. Dia sideways dulu di daerah 440 sampai 420. Kemudian dia baru breakout ke arah 500. Jadi seperti itu bisa untuk skenario Elsa ya. Tapi itu untuk swing trade, dan juga ya selama di atas 380 hold aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, kalau ternyata dia gagal 406, breakout 406, ya profit taking dulu. Bisa aja dia ke bawah dulu ya, ke bawah dulu baru naik lagi. Jadi daripada rugi waktu, profit taking dulu. Kalau yang beli daerah-daerah 380, 390 di 406 ini, kalau dilihat Elsa gagal breakout, nanti beli lagi di bawah karena kita sudah tahu nih ya, potensi pergerakannya mungkin akan membuat rounding bottom ya. Kita pandangannya seperti itu aja dulu ya, dengan sandaran cut loss-nya di 376 atau 374 ya kalau beli di daerah support ini. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kalau dilihat dari indikator MACD sudah melandai walaupun masih di bawah 0, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume Elsa hari ini meningkat dari volume sebelumnya. Jadi memang ada perlawanan buyer di daerah supportnya ini. Kan dia sempat nyentuh supportnya 380, kemudian dia naik lagi. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Yang punya hold aja, dan kalau gagal breakout 406, profit taking dulu. Nanti beli lagi di bawah ya. Yang sudah punya hold aja, ikuti trading plan bagi yang di grup ya. Kalau breakdown dari 380, cut loss saja. Tapi kalau target 430 sampai 450 mungkin bisa Elsa bulan ini. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Akra. Akra pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,56% ke level harga 3.590. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, saham Akra diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra tidak menarik karena belum ideal penurunannya, walaupun bisa mantul nggak bisa, cuman resikonya kalau ditarik
downside-nya dari harga sekarang masih besar 5%. Saya nggak akan beli. Saya akan beli kalau di daerah ini aja nih, 3.500-an sampai 3.520 saya beli. Cut loss kalau turun dari trend line uptrendnya ini ya. Jadi nunggu dulu sedikit, nawar lah sekitaran 2,5% sampai 3% nawarnya, baru buy, dan potensinya juga cukup besar. Nah ya, hampir sama lah. Jadi seperti itu untuk Akra, potensinya masih bisa ke bawah. Kalau di hari Senin dia gagal breakout 3.680-nya. Jadi dia akan menguji lagi ya, bisa dikatakan supportnya di daerah 3.500 ya. Kita pasang support minornya di 3.500. Nih ya, dia akan menguji support minornya di 3.500. Ya, seperti itu aja untuk Akra. Indikator MACD masih golden cross, tapi sudah terindikasi kurang bisa naik karena melandai. Bercat di atas nol juga makin tipis, volume makin menurun. Jadi memang kekuatan Akra untuk naik hari Jumat juga nggak ada ya. Dia naik cuma naik tipis karena volume memang nggak ada. Kekuatan bayar juga nggak ada karena harganya tanggung. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Pegas yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,8% ke level harga 1.410. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, saham Pegas di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas pelan-pelan ya, masih di area support, terlihat juga ya. Pegas lambat gerak ya. Kecuali Pegas sudah di atas 1.500, itu cukup menarik seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Selama di bawah 1.500 ya dia akan tektokan aja nih dari 1.400 sampai 1.500. Jadi kalau ditarik upside-nya ya sekitar 5%. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa beli dekat support, jual dekat resisten ini, tapi supportnya sudah jauh ya. Bisa nggak cut loss di bawah 1.400? Bisa, cuman ada support lagi di 1.350, jadi sudah dekat. Mendingan cut loss-nya ya sekalian di bawah. Di bawah juga ada EMA 200. Jadi ya saya rasa untuk Pegas ini harganya sangat tanggung ya. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Belum menarik kalau sudah di atas 1.500. Kalau sekali lagi breakout 1.500, potensi bagus untuk Pegas. Tapi selama di bawah itu ya dia akan tektokan aja di bawah. Di range harga 1.400 sampai 1.500. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading tapi nggak punya waktu untuk screening saham, belajar teknikal, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Biasanya diinfokan setiap pagi saham-saham yang berpotensi untuk di swing trade, di hot 3-6 bulan. Kalaupun ada yang bisa untuk di fast trade, saya akan infokan di grup. Bapak Ibu bisa join DM Instagram Borneo Trader, nanti akan diinfokan di sana. Dan juga bisa klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram, nanti juga diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.